Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah bergabung dan diskusi nanti akan bersama kami. Ya, mari kali ini Masya Allah ini benar-benar inspirasi teman-teman begitu ya. Ya, Kak Ratu sudah menginvite. Semoga sekarang bisa bergabung ya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Suaranya Bu Vivi mana ini? Kedengeran nggak, Bu? Nah, ya, kedengeran. Oke. Ya, ya. Baik, terima kasih ya Bu Vivi. Ini adalah pertama kali live bersama yang kemudian ada trouble, apa sih ada yang kemudian menguji kesabaran kita untuk bisa bersama-sama ya. Baik, sebelumnya kita Betul. mulai dengan kita panjatkan puji syukur dulu ya kepada Allah. Alhamdulillah akhirnya kita bisa live bersama dan kita diberi kenikmatan jasmani, kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di live Instagram kali ini. Kali ini adalah acara sharing time bersama Karatu dan Bu Vivi dengan tema bersama-sama menjadi sahabat anak ya Bu Vivi ya. Baik, ini sepertinya teman-teman Bu Vivi sudah mulai bergabung begitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat yang tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri live Instagram kali ini. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak. Masya Allah. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Bu Vivi, selamat datang di live Instagram Kak Ratu. Kita bersama bisa live ya. Boleh mengenalkan terlebih dahulu Bu Vivi sebagai Kepala Sekolah TK Islam Taman Qur'aniyah yang usianya masih muda begitu ya Bu Vivi? Silakan boleh mengenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Hafizatul Hikmah, biasa dipanggil Bu Vivi. Tahun ini adalah tahun kedua saya menjadi kepala sekolah di TK Islam Taman Qur'aniyah. Dan selain itu juga saya merupakan guru kelas 1 di SD Islam Taman Qur'aniyah. Oke, baik ya. Ya, Kak Ratu senang sekali jika kemudian bisa berkomunikasi, bisa kemudian menjadi dekat dengan guru-guru yang usia muda kemudian sudah mendapatkan amanah begitu ya untuk kemudian menjadi leader di sebuah tempat begitu. Dan Kak Ratu sangat selalu ingin kemudian tambah mengerti, tambah memahami sebenarnya dunia pendidikan itu seperti apa begitu ya. Dan Kak Ratu dengan usia yang sekarang ini selalu senang kemudian bisa berkomunikasi dengan usia-usia muda seperti itu. Nah, Bu Vivi, ini kemudian kenapa memilih menjadi seorang guru? Karena kan tidak mudah ya menjadi seorang guru, apalagi sekarang ini adalah yang dihadapi anak-anak yang Masya Allah begitu ya, gen-gen anak-anak yang strawberry begitu ya. Silakan Bu Vivi boleh ceritakan kepada kami. Mungkin alasan pertamanya karena saya dari keluarga yang memang basicnya banyak yang terjun di dunia pendidikan, jadi saya merasa familiar dengan dunia pendidikan. Terus selain itu juga saya memang senang dengan dunia anak-anak gitu. Saya senang dengan kegiatan mengajar, bertemu dengan orang lain itu saya senang gitu. Jadi mungkin hal itu yang menjadikan itu passion saya menjadi seorang guru dan juga terjun di dunia pendidikan. Gitu, Bu. Oke. Karena lingkungan di rumah banyaknya guru, kemudian melihat kayaknya ini udah jadi passionnya gitu ya. Itu ada tanda-tandanya nggak? Kalau Bu Ratu gitu kan sama sekali. Waktu kecil sepertinya tidak ada yang menandakan ke situ. Tapi kemudian setelah itu sadar di dalam perjalanannya, oh ternyata memang ada tapi tidak bisa disadari kemudian gitu. Kalaupun misalnya mau kita bermain peran pada saat dahulu begitu ya, kecil itu ada sesuatu yang biasanya kita hadapi itu kemudian melakukan hal-hal yang kalau mau jadi guru tuh biasanya bermain perannya seperti ini gitu. Apakah Bu Vivi juga merasakan hal seperti itu Bu Vivi? Kalau pengalaman awalnya itu namanya anak kecil pasti kan mimpinya banyak ya Bu dulu kan. Pengen jadi ini, jadi itu. Sampai di satu titik ketika saya SMP, usia SMP, saya punya teman main tuh masih usia SD. Itu kita biasa main setiap hari pulang sekolah.
ada suatu momen tiba-tiba orang tuanya tuh datang ketemu saya, Kak Vivi bisa nggak setelah main anak-anak diajarin belajar gitu, saya mau minta tolong ke kakak untuk ajarin anak saya itu, bisa nggak ngajarin les katanya gitu. Saya nanya ke orang tuanya, ibu seriusan minta tolong ke saya bilang kayak gitu, saya kan anak SMP, saya bilang gitu. Wah, Iya bener, diminta sekalian aku jadi gitu. Iya gitu, terus saya jadi mikir kan, Bu, ini seriusan saya masih SMP gitu kan, ngajarin les kan kayak apa sih yang saya punya gitu. Cuma saya berusaha memberanikan diri gitu. Oke Bu, kita coba ya, saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah di usia SMP saya mendapat bayaran dari kegiatan ngajar les itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ceritanya. Selamat datang Pak Fandi Bahtiar, terima kasih sudah bergabung Pak Fandi ini dari Kota Malang yang kemudian dia menyenangi dunia pendidikan. Pak Fandi ya, Pak Fandi terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Baik, Bu Vivi, jadi SMP itu sudah mendapatkan bayaran ya yang Masya Allah, anak SMP jarang loh yang kemudian diminta oleh orang tua siswa gitu ya, ya katakanlah siswa ya, calon siswa yang kemudian melihat ada potensi sebenarnya yang ada di Bu Vivi, sehingga orang tua itu percaya ketika Bu Vivi diminta untuk menjadi guru lesnya gitu. Waktu itu meleskan pelajaran apa Bu Vivi? Waktu itu pokoknya pelajaran anak SD yang saya ingat tuh matematika kayak gitu. Kalau misalnya mereka ada PR, kita ngerjain bareng kayak gitu. Masya Allah. Setelah itu saya di sini ya gitu kemampuan saya. Cuma ya namanya masa pubertas masih pengen jadi ini, jadi itu. Akhirnya setelah masuk ke dunia kampus, saya mulai sadar sepertinya memang saya di dunia pendidikan. Iya. Ya, emang hal-hal seperti itu muncul pada saat ada di perjalanannya, benar nggak ya ini yang berulang-ulang dan konsisten, kemudian sebenarnya ini yang menjadi passion sebenar-benarnya begitu ya Bu Vivi, sehingga akhirnya kemudian di S1 memutuskan di dunia kependidikan begitu ya? Iya betul Bu Ratu. Di kejurusan apa nih Bu Vivi? Saya ngambil S1-nya itu pendidikan guru MI, Madrasah Ibtidaiyah di Jakarta. Baik ya. Untuk selanjutnya nanti kemudian kita belajar lagi karena menjadi guru itu kayaknya nggak pernah berhenti belajar ya Bu Vivi ya. Betul Bu, apalagi anak sekarang unik-unik sekali, Masya Allah. Nah Bu Vivi, terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar yang kemudian menitik beratkan kepada karakter gitu Bu Vivi. Nah ini bagaimana Bu Vivi kemudian menerapkannya sebagai kepala sekolah di TK Islam Taman Qur'aniyah? Boleh diceritakan kepada kami? Ya, mungkin karena pengalaman saya menjadi kepala sekolah juga baru 2 tahun, mungkin kita sambil sharing sedikit dari pengalaman saya menjadi guru. Tidak apa-apa. Iya, jadi kalau menurut saya pendidikan karakter yang memang dari dulu, mungkin dari zaman Bu Ratu masih muda mungkin, atau zaman-zaman orang tua saya dulu, sudah diajarkan ya memang pendidikan berbasis karakter itu memang diperlukan. Anak-anak itu punya karakter yang unik masing-masing, punya karakternya sendiri yang tidak bisa kita generalisir menjadi satu hal yang sama. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua di rumah, orang tua di sekolah juga harus pintar-pintar nih memposisikan diri, si A karakternya seperti ini, yang B karakternya seperti ini, dan kita tidak bisa memperlakukan itu dengan sama gitu. Kita harus bisa melakukan pendekatan yang berbeda yang disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing, dan itu pasti tidak mudah. Betul. Gitu, Bu. Tidak mudah, pasti banyak struggle yang kita alami sebagai guru, dan juga ya harus banyak sabar dan banyak belajar tentunya. Ya. Apakah kemudian pernah mengalami hal yang menjadi tidak bisa dilupakan gitu terkait dengan karakter ini gitu Bu Vivi pada saat menanamkannya? Bagaimana kalau Karatu pada saat dulu itu banyak yang kemudian memberikan masukan kepada Karatu karena terkait dengan karakter adalah pembiasaan yang dialami, yang diberikan kepada anak-anak, tetapi kemudian kita terlupakan sehingga kita diingatkan kembali oleh siswanya gitu. Apakah itu juga pernah terjadi pada Bu Vivi begitu?
Ada Bu. Jadi baru tahun kemarin saya alamin. Ketika saya mengajar kan selalu membiasakan makan sambil duduk, terus juga misalnya baca doa, terus juga tidak boleh marah dengan teman. Kondisinya kemarin ketika lagi berpuasa, gitu kan, namanya kita mengajar dalam keadaan puasa menghadapi anak-anak yang Masya Allah luar biasa. Kadang saya kelepasan, saya marah gitu kan, saya marah karena ya biasa anak-anak kan kadang suka ada aja hari di mana mereka aktif semua gitu. Jadi saya agak kewalahan menghadapinya. Ada anak yang bilang kayak, Vivi lagi bulan puasa nggak boleh marah katanya gitu. Kok Bu Vivi malah sih? Saya ditegur kayak gitu. Oh iya, Masya Allah Bu Vivi lupa Bu lagi puasa, harusnya nggak marah ya. Saya bilang kayak gitu. Iya Bu Vivi jangan marah-marah dong, ntar dapat dosa loh gitu Bu. Lalu kemudian reaksi Bu Vivi gimana? Iya, saya bilang, oh iya, maaf ya Bu Vivi marah-marah. Iya, makasih ya udah ingetin Bu Vivi. Saya bilang kayak gitu. Apa yang dirasakan Bu Vivi setelah kemudian mengatakan itu ya Bu Vivi? Saya senang sih, maksudnya berarti kan apa yang saya tanamkan, apa yang saya biasakan ke mereka ingat itu dan mereka berani untuk menegur saya. Kalau misalnya ini salah Bu Vivi, gitu. Jadi tidak membatasi diri mereka atau tidak merasa takut untuk menegur saya juga gitu. Ya, itu adalah pengalaman berharga. Bagaimana kita juga diminta pada saat emosi itu bisa mengklirkannya sendiri terlebih dahulu, kemudian bisa akhirnya rilis dengan anak-anak mengatakan itu juga tidak marah dan menerima masukan dari mereka, dan itu bukan hal yang mudah ya Bu Vivi ya. Iya. Ini bagaimana nih membangun hubungan dengan anak-anak pada saat di Taman Qur'aniyah itu di TK-nya pada saat pagi bagaimana ketika kemudian anak-anak datang dan sebagainya, itu ada sesuatu yang supaya terbangun hubungan dengan anak yang baik itu bagaimana Bu Vivi? Boleh diceritakan kepada kami. Kalau di TK Taman Qur'aniyah setiap anak berangkat pagi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembiasaan saat belajar, anak-anak itu kita latih untuk mengaji. Jadi anak-anak datang membaca Iqra terlebih dahulu, terus juga pengenalan huruf, latihan baca, semuanya ngumpul, baru kita mulai pembiasaan. Kayak berbaris di depan kelas, terus juga berdoa bersama, terus memotivasi pagi, nyanyi-nyanyi, hal-hal yang membangun mood mereka jadi bagus di sekolah. Gitu. Terus mereka masuk ke dalam kelas, baru berdoa bersama gurunya. Gitu. Kalau misalnya untuk pendekatan yang saya lakukan ke anak TK, sebenarnya karena saya double job ya Bu, di kelas 1 juga, di kepala sekolah TK juga. Saya jarang sebanyak interaksi dengan anak TK. Tapi alhamdulillahnya saya berusaha untuk ketika ada momen saya bisa dekat dengan anak TK, saya manfaatkan momen itu. Misal kayak ada lomba, nanti saya usahakan saya datang, saya berinteraksi dengan mereka. Padahal jarang gitu, intensitasnya itu sedikit gitu. Tapi alhamdulillah lulusan yang kemarin itu ada yang sampai bilang, aku nanti kelas 1 mau diajarin sama Bu Vivi, kata dia gitu. Terus ada yang tidak masuk sekolah Taman Qur'aniyah, ya orang tuanya WA, Bu, anak saya nangis-nangis katanya kangen sama Bu Vivi, katanya gitu. Alhamdulillahnya seperti itu, Bu Ratu. Iya, membangun hubungan dengan anak itu kan tidak mudah, dan ketika kemudian ada orang tua yang mengatakan bahwa anaknya kangen kepada Bu Vivi, itu adalah sesuatu golden moment kalau menurut Bu Ratu begitu ya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan materi begitu ya. Apa yang dilakukan Bu Vivi sehingga anak tersebut kangen terus sama Bu Vivi? Apa ya Bu? Saya cuma berusaha memposisikan diri sebagai teman mereka. Selain itu saya juga sebagai ibu mereka, saya guru mereka juga. Gimana pun hal-hal yang membuat mereka nyaman gitu dengan saya. Yeah. Di saat mereka butuh teman cerita, saya berusaha mendengarkan. Di saat mereka ngajak main, saya berusaha untuk ikut main juga dengan mereka. Kayak gitu, Bu Ratu. Saya tidak itu ada sesuatu hal yang Masya Allah, itu
mahal itu Bu Vivi. Bagaimana anak-anak bisa merasa nyaman itu sesuatu yang sangat mahal didapat oleh anak-anak, sehingga anak merasa terus kangen kepada Bu Vivi begitu, walaupun Bu Vivinya sudah tidak berada bersama dengan mereka, sehingga sampai menangis-nangis. Itu satu hal yang sangat mahal tuh Bu Vivi itu. Oke, itu ada poin yang Masya Allah ya. Dan itu sudah bisa dilakukan oleh Bu Vivi di usia yang seperti ini, itu sesuatu yang sangat baik, dan itu adalah tabungan Bu Vivi untuk kemudian bisa dilakukan nanti kemudian kepada anak-anak yang lain. Nah, ini terkait dengan anak TK yang kemudian masuk kepada kelas 1 Bu Vivi. Itu kan ada masa-masa yang sulit barangkali ya untuk dari TK kepada SD begitu. Nah, apa yang dilakukan Bu Vivi kepada anak-anak yang TK-nya tidak di Taman Qur'aniyah tapi di SD di Taman Qur'aniyah, dan Bu Vivi kemudian melebur bersama mereka begitu di awal-awal MOS kemarin nih Bu Vivi ya, di sebagai kelas 1 gitu. Berapa jumlahnya anak kelas 1 di Taman Qur'aniyah nih? Jumlah tahun ini ada 26 Bu Ratu. Lumayan ya, sangat banyak. Ya, boleh diceritakan kepada kami pada saat MOS-nya sehingga anak-anak merasa terikat secara batin dengan Bu Vivi ini. Ya, sebenarnya saya juga tidak tahu hal apa yang spesial yang dilakukan. Cuma ketika di hari pertama memang saya berusaha untuk berhati-hati saat berbicara gitu. Saya menyesuaikan nada bicara saya, tempo bicara, intonasi suara dengan usia mereka gitu. Jadi sehingga kesan yang mereka dapatkan adalah, oh Bu Guru ini baik ya, kayak gitu. Oh ternyata nggak galak ya. Itu kesan pertama yang selalu saya berusaha untuk munculkan ke anak-anak. Karena kan mereka nggak semuanya TK Bu. Jadi kan pasti belum punya pengalaman untuk belajar di sekolah guru seperti apa. Mereka belum tahu gambarannya seperti apa gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi guru yang baik di mata mereka. Itu kesan pertama yang terus saya usahakan untuk saya timbulkan. Senyum, terus juga ketika bicara saya memposisikan diri sesuai dengan tinggi mereka. Terus juga kadang saya sambil sentuh, maksudnya sentuh dalam hal baik ketika saya berusaha bicara dengan mereka biar mereka mendengarkan saya kayak gitu. Di hari pertama, alhamdulillah Bu, anak-anak tidak menjaga jarak dengan saya. Ketika perkenalan di depan kelas, mereka berusaha memegang tangan saya ataupun minta saya untuk memeluk mereka biar mereka tuh berani ngomong di depan kelas. Ya palingnya itu yang saya lakukan. Makanya alhamdulillah 4 hari MPLS anak-anak sudah akrab dengan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kemudian dalam pembelajaran pun juga bagaimana setelah masuk nih nanti akan pekan depan yang kemudian dilakukan begitu ya Bu Vivi. Ini materi-materi apa nih yang kemudian akan diberikan kepada anak-anak? Boleh diceritakan kepada kami nih pekan depan nih, berarti kan sudah pekan pembelajaran begitu ya. Apa nih yang akan pertama kali diberikan kepada anak-anak yang unyu-unyu itu yang kelas 1? Biasanya sebelum kita mulai kegiatan belajar, saya selalu meningkatkan semangat motivasi mereka pakai yel-yel, ice breaking, atau games-games sederhana yang mereka tuh langsung meningkat gitu moodnya. Jadi itu kebiasaan yang selalu saya lakukan biar mereka tuh dapat kesan, oh sekolah ini menyenangkan ya gitu, sekolah ini gak membebankan mereka gitu untuk belajar, nggak datang langsung duduk langsung belajar. Saya usahakan tidak seperti itu. Iya, itu akan membuat mereka menjadi lebih tenang, lebih nyaman pada saat datang begitu ya. Kemudian yang menyambutnya bukan guru yang dengan mata yang terbelalak. sudah hadir itu adalah ibu guru yang penuh senyum, kemudian menerima mereka apa adanya begitu. Nah, selama MPLS kemarin apakah ada sesuatu yang terjadi kepada anak-anak? Kemudian Bu Vivi menyelesaikan masalah di antara mereka. Karena kita baru masuk tanggal 17 kemarin, Bu Ratu, jadi ini masih baru selesai minggu pertama. Alhamdulillah sih 4 hari ini anak-anak belajar dengan baik, mengikuti kegiatan dengan baik, dan kelihatannya antar satu dengan yang lain mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap. Kemudian kita juga sudah membuat kesepakatan kelas dan mereka yang bilang sendiri mereka maunya
seperti apa nih belajar di kelas gitu. Apa hal yang harus mereka lakukan, apa hal yang mereka tidak boleh lakukan di kelas, mereka tahu dan kita sudah sepakat untuk hal itu. Alhamdulillahnya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah di antara mereka, Bu Vivi mengembalikan terkait dengan kesepakatan yang sudah dihadapi begitu ya, sehingga kesepakatan yang sudah dibuat begitu ya, sehingga anak-anak kemudian teringat kembali apa yang harus dilakukan oleh mereka begitu ya Bu Vivi ya. Ya, alhamdulillah anak-anak tahun ini banyak yang TK juga sebenarnya, beberapa doang yang tidak TK dan mereka sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya juga selalu mengingatkan sama temannya jangan sakitin ya, kan nggak enak disakitin. Saya selalu mengingatkan seperti itu setiap hari. Iya, itu kemudian mengembalikan lagi kepada mereka sehingga menjadi cermin bagaimana mereka bisa melihat begitu ya, bagaimana menjadi membuli, biasanya membuli dalam hal-hal yang kemudian biasanya terjadi dari awalnya ringan-ringan, kemudian kalau bisa dibiarkan bisa menjadi lebih ini lagi begitu, meningkat kebuliannya begitu. Oke, Bu Vivi. Nah, apakah tema pembelajaran yang paling menyenangkan buat anak-anak selama ini yang di TK ataupun SD? Biasanya apa sih yang mereka paling sukai dari pembelajaran itu dalam hal apa ya? Kalau pengalaman saya di TK dan SD, mereka tuh paling senang ketika mengeksplor kegiatan tidak sekedar mewarnai, misalnya ada mengguntingnya juga, ada yang menempelkannya juga. Dan untuk kelas 1, kita lebih senang olahraga, kegiatan sambil bermain yang melakukan kegiatan bergerak gitu, tidak hanya duduk di bangku, itu senang banget kita tuh. Jadi ini insya Allah lebih bereksplor, membuat media belajar yang bisa menyalurkan kegiatan mereka dengan cara bergerak gitu. Betul. Iya, karena dengan cara seperti itu mereka lebih yang praktikal itu mereka lebih cepat menerimanya, Bu Vivi, jika misalnya ini adalah kaitannya dengan sharing begitu ya. Jika dilakukan pada saat dulu, karena itu di sekolah yang dulu itu memang banyak melakukannya dengan langsung praktek-praktek begitu, dan tidak ada terlalu teori, apalagi masih di kelas 1 itu, di kelas 1 ya, di SD lah ya, yang kemudian kita tidak banyak membahas ya, definisi, tapi kemudian kita langsung melakukan, sehingga anak-anak ketika sudah bertemu dengan teorinya, mereka sudah langsung tahu karena mereka sudah melakukannya begitu. Apalagi ditambah dengan bertanam, misalnya bercocok tanam pun itu nanti kaitannya dengan pembelajaran biologi atau IPA gitu ya. Nah, itu mereka sangat senang sekali. Praktek kemudian membuat makanan, masak makanan yang sederhana, membuat sesuatu itu paling mereka senang sekali ya, Bu Vivi. Ada pengalaman itu ya? Iya, Bu Ratu. Kayak kemarin kita cuma membuat roti bakar misalnya, itu anak-anak excited gitu, padahal itu hal kecil bagi kita, tapi ternyata berkesan untuk anak gitu. Roti bakarnya mereka semua bikin gitu ya? Atau gimana? Mereka mereka sambil dibimbing juga, mereka ngebakar sendiri, mereka kasih topping sendiri. Itu hal sederhana sebenarnya tuh, tapi alhamdulillah anak senang karena bisa melakukannya sendiri. Betul. Kaitannya dengan pembelajaran apa yang dikaitkan kemudian, Bu Vivi, dengan roti bakar itu? Karena waktu itu masuk ke keluarga, lagi membahas tentang profesi. Karena profesi sebenarnya saya bisa mengambil hal-hal yang sederhana yang ada di lingkungan mereka, karena kan di lingkungan kami itu banyak yang pedagang juga gitu, Bu Ratu. Jadi saya berusaha seperti ini loh cara kerjanya. Iya. Jadi mereka iya, dan biasanya dengan praktek itu menjadi long lasting, Bu Vivi. Artinya ingatannya mereka itu bisa lebih panjang, sehingga makanya ketika bertemu dengan teori mereka langsung oke. Karena mereka melakukan gitu, dan kemudian berada dengan lingkungan yang sama gitu. Ketika Bu Vivi memunculkan roti membakar gitu kan, kemudian bisa mencari uang dengan cara seperti itu pun juga bisa begitu, sehingga mereka langsung ide-idenya bermunculan banyak begitu ya, Bu Vivi ya. Dan mereka bagaimana perasaannya ketika ditanya setelah kemudian mereka melakukan itu, Bu Vivi? Alhamdulillah mereka senang. Mereka juga minta, ayo Bu Vivi kita masak lagi.
Mereka pasti iya minta mereka ingin lagi dan memang usia-usia seperti itu banyak sekali kita memberikan pengalaman-pengalaman experience yang kemudian mereka akan menemukan nanti kemudian passionnya, dan ketika Bu Vivi itu bisa melihat yang passion yang kemudian berulang dan mereka suka itu, maka itu adalah sebenarnya itu yang akan mengerucut kemudian menjadi profesi yang menghasilkan. Jadi nanti ya itu dia akan, itulah dia gitu. Bagaimana Bu Vivi pada saat SMP bisa tertangkap oleh orang lain, ada passion mengajar begitu, itulah yang kemudian berulang-ulang dan akhirnya sekarang tanpa perlu mencari tapi dicari sama orang begitu ya Bu Vivi ya. Bagaimana seru ya ketika kita kemudian ternyata sudah dapat menemukan diri sendiri gitu kan, mengenal diri sendiri dengan cara seperti itu akan jauh lebih baik lagi. Bagaimana generasi Indonesia nanti akan jadi lebih keren gitu ya Bu Vivi, sehingga mereka mengenal dirinya dengan cepat gitu, tidak seperti Karatu yang kemudian agak lama. Ini sebenarnya S1 juga dulu kuliahnya mau apa dulu gitu kan, itu akhirnya tidak sesuai dengan tracknya gitu kan, tapi itu adalah sebuah perjalanan yang kemudian bisa kita sharekan kepada teman-teman dan adik-adik yang kemudian sekarang berada di dunia pendidikan, dan kemudian anak-anak bisa melihat kita menganalisa sehingga tidak terjadi lagi di generasi Indonesia muda yang akan datang begitu Bu Vivi ya. Iya, iya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri bagaimana nih Bu Vivi untuk menetapkannya ketika kemudian ada pertemuan dengan guru-guru begitu ya, menetapkan tujuan pembelajarannya bagaimana tuh Bu Vivi terkait dengan usia anak-anak TK ataupun SD kelas 1? Ya, kalau untuk tujuan pembelajaran sebenarnya kita sesuaikan dengan tema yang sedang kita lakukan. Tapi dalam mencapai tujuan pembelajaran itu yang mungkin akan berbeda. Seperti misalnya antara anak yang satu dengan yang satu, mereka akan mencapai tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya ini bisa paham ketika mendengarkan suara saya, yang ini akan lebih paham kalau misalnya saya munculkan gambar. Hal yang seperti itu tujuannya sudah ditetapkan sesuai sama kurikulumnya Bu. Tapi untuk caranya dikembangkan, disesuaikan sama potensi anak-anak sendiri. Oke, iya, bravo Bu Vivi. Karena memang itu yang diharapkan dari kurikulum Merdeka Mengajar begitu ya. Mungkin untuk pertama-tama bukan sesuatu yang mudah untuk dipraktikkan begitu, tapi sebenarnya ini mengembalikan kepada potensi sesuai dengan anak-anak, potensinya apa. Jadi ya memang menjadi bervariasi di kelas pembelajaran yang dengan metode yang bermacam-macam begitu Bu Vivi, tetapi nanti tujuannya adalah sama begitu. Masya Allah ya. Ini terkait dengan program menjadi ya. Iya, kadang juga nggak sesuai sama rencana yang sudah kita siapkan. Rencananya 1, 2, 3, 4 berurutan, ternyata keadaan di kelas pasti tidak sesuai gitu. Jadi guru harus siap menghadapi semuanya yang ada di kelas. Iya. Ketika tidak sesuai tujuan pembelajarannya, apa yang dilakukan Bu Vivi kemudian? Kalau untuk tujuan pembelajaran diusahakan untuk selesai dari itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata tidak tercapai, kita lanjutkan lagi besok. Menyelipkan kegiatan yang tertunda di pembelajaran besoknya, biar semuanya tuntas, Bu. Biasanya sih seperti itu. Kalau boleh sharing pada saat dahulu ya, kemudian Karatu bergabung di sekolah yang lama, itu adalah memang itu yang kemudian dilakukan juga oleh Pak Menteri begitu ya Bu Vivi. Itu memang tema-tema pembelajaran pada akhirnya ada beberapa yang kita skip Bu Vivi, yang kemudian biasanya berulang di kelas-kelas atasnya begitu, sehingga kita ini kita ambil saja beberapa mata pelajaran yang memang ada di situ yang intinya begitu, dan kita masukkan itu banyaknya di praktek sehingga nanti kemudian anak-anak betul-betul menguasai terhadap mata pembelajaran itu gitu. Jadi ya itu yang kita lakukan pada saat itu, dan amazingnya di Bu Vivi pada saat di kelas akhir, di kelas 6 atau di kelas 5 gitu, atau di SMP adalah di kelas 9, itu mereka matang untuk menguasainya secara praktikal gitu, dan kemudian teoritisnya udah mau dibolak-balik juga mereka udah ngerti pada akhirnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya konsepnya nih yang harus kita kuatkan gitu, bukan teorinya tapi konsepnya, sehingga anak-anak mau dibuat mau gimana juga mereka udah ngerti gitu.
Tetapi memang pendekatan ini kalau misalnya karena Bu Ratu pada saat itu di swasta yang kemudian tidak terlalu bagaimana terhadap kurikulum ya pada saat itu yang Kurtilas ataupun KTSP, mereka kehilangannya pada saat di sekolah yang negeri begitu adalah pendekatan dengan guru gitu. Nah, itu yang mereka kemudian kehilangan. Tetapi konsepnya itu mereka sangat matang gitu. Nah, itu kemudian ini yang diminta dari dari kurikulum Merdeka ini. Jadi konsepnya yang dimatangkan sehingga tidak berulang mata pelajaran yang atau materi-materi yang kemudian bisa didapatkan di yang selanjutnya. Begitu sih pada saat itu pengalaman Kak Ratu yang kemudian amazing karena ternyata mereka sangat kuat sekali ingatannya Bu Vivi ketika yang itu tadi praktek itu. Jadi ya kita kuatkan di situ Bu Vivi, apalagi di kelas 1 ini mulai bagaimana mereka banyaknya di situ gitu, praktek dan praktek gitu. Karena itu jadi seru gitu. Ya, apakah ada program nih dari TK ataupun dari kelas 1 untuk kemudian bagaimana menjadi sahabat anak dari guru-gurunya gitu, melakukannya seperti apa? Kalau di TK saya sih selalu berpesan sama gurunya, Bu, ini kita di sini kan sama-sama gitu kan, anggaplah ya anak itu sebagai anak sendiri, melakukan mereka dengan baik, terus juga hati-hati ya ngomongnya gitu. Itu yang selalu saya ingatkan ke guru-guru TK. Begitupun saya ketika di kelas 1 saya juga berusaha untuk menjaga sikap, menjaga ucapan saya karena anak-anak itu apalagi anak usia dini itu cermin yang sangat bagus gitu kan. Mereka bisa mengikuti kita bagaimana cara kita bersikap, cara kita berbicara itu mereka pasti akan mengikutinya gitu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar pasti akan diikuti. Jadi saya selalu mengingatkan untuk berhati-hati gitu palingan beratur dan juga membesarkan anaknya itu. Iya, pada saat tadi Bu Vivi ceritakan bagaimana diawali dengan membaca Iqra begitu, itu adalah satu momen yang kemudian supaya menghilangkan yang tadinya anak-anaknya bad mood gitu, kemudian baca Iqra, baca Al-Quran yang Iqra dulu mungkin ya anak-anak TK kan banyaknya Iqra gitu ya, itu menghilangkan bagaimana rasa-rasa yang tadinya mandi dan sebagainya, mungkin ada teriakan-teriakan di rumah yang kemudian itu bisa clear dengan cara membaca Iqra begitu ya. Itu satu hal yang bisa dilakukan pada anak-anak di sekolah begitu ya. Dan alhamdulillah itu akhirnya menjadi anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran Bu Vivi ya. Iya, insya Allah. Semoga aja selalu seperti itu. Iya, ketika kemarin melihat gitu ya acara di Taman Qur'ani ya gitu, anak-anak TK yang waktu dari awal Bu Ratu melihat begitu, dan kemudian yang kedua kemarin melihat performannya begitu, Masya Allah Bu Vivi sangat signifikan ya Bu Vivi, karena memang ketika kita bisa menerima anak sesungguhnya begitu dan kemudian memeluk mereka dengan kasih sayang gitu, itu Masya Allah itu berbeda sekali dan ekspresinya mereka itu lepas gitu ya, tidak ada tekanan dan itu yang aku ya Allah gitu. Bagaimana anak-anak itu sesuai dengan kita yang dewasa ini memperlakukannya mereka begitu ya Bu Vivi, dan itu ya selamat, itu memang keistiqomahan itu yang diminta ya, dengan terus menerus selalu tersenyum, kemudian memeluk mereka, menerima mereka apa adanya dengan kondisi yang berbeda-beda tentunya Bu Vivi ya. Betul sekali Bu Ratu. Anak-anak nggak perlu tahu yang sedang kita rasakan di rumah ataupun permasalahan, ini nggak boleh takut dan ya alhamdulillah guru memang harus punya banyak apa. Iya, betul sekali Bu Vivi. Itulah makanya kemudian menjadi guru itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu, dan kenapa pilihan itu kemudian Bu Ratu dulu tidak terfikir sama sekali, karena memang bukan pekerjaan yang mudah, dan pada saat dulu Bu Ratu menjadi murid melihat guru-guru itu kayaknya enggak banget gitu kan. Kok galak-galak ya guru-guru itu gitu. Banyaknya memberikan konsekuensi atau hukuman-hukuman yang kemudian membuat kita menjadi semakin jauh dari pelajaran itu. Terutama pelajaran yang banyak tidak disukai adalah matematika begitu ya. Dan itu terkait dengan sudah pelajarannya juga mungkin tidak gampang untuk diterima. Di sisi lain gurunya juga
menyeramkan, sehingga ya sudah semakin jauhlah kita dengan pelajaran tersebut begitu. Bu Vivi mengajar matematika ya di kelas 1. Iya, kalau di kelas 1 saya megang semua pelajaran, Iya, Bu karena Ratu. guru kelas. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sih dari kemarin selama saya ngajar di kelas 1, mungkin karena memang masih matematika dasar ya, masih tambah-tambahan, kurang-kurangan, mereka masih bisa mengikuti. Dan palingan saya cuma memotivasi atau memvariasi kegiatan pembelajaran matematika itu dengan cara yang bisa membangkitkan semangat mereka. Misal kayak kuis, tiba-tiba saya ngadain kuis, ada rewardnya buat mereka kalau mereka bisa jawab. Alhamdulillah itu memotivasi mereka. Iya. Jadi kalau di kelas itu sih sampai hari ini belum ada keluhan matematika susah, itu belum ada di kelas 1. Iya, betul. Itu sesuatu yang memang harus dilakukan oleh guru sebagai sahabat anak ya. Bagaimana memanusiakan manusia begitu. Karena ya toh kita juga waktu kecil dulu juga nggak kepingin diperlakukan segalak itu gitu kan. Bagaimana kemudian sekarang posisi sebagai guru juga tidak melakukan hal yang itu gitu. Menakutkan, kemudian anak-anak jadi malas masuk ke sekolah gara-gara nggak mau ketemu sama gurunya atau pelajarannya yang memang kemudian menyulitkan mereka gitu kan. Dengan adanya kuis, kemudian ada apalagi tadi reward gitu ya, rewardnya kemudian nggak harus mahal begitu ya, rewardnya apa sih yang kita berikan sama mereka ya gitu. Itu tetap aja permen aja udah senang banget. Kalau Bu Ratu dulu rewardnya cuma bintang sih Bu Vivi. Bintang aja, walaupun cuma bintang itu udah semangat ya Bu Vivi ya. Bagaimana waktu itu kan itu cuma bintang aja, bintang entah di papan tulis ataupun bintangnya dalam bentuk stiker gitu. Itu udah wah gitu, udah langsung naik harga dirinya, langsung kemudian percaya diri lagi, kemudian itu juga menjadi kitanya senang sekali. Iya, betul. Iya, itulah bagaimana menjadi seorang guru itu, Masya Allah ya Bu Vivi ya. Ada cerita bagaimana menjadi tauladan yang baik tidak Bu Vivi di pengalaman mengajar ini? Menjadi tauladan yang baik gimana ya? Kalau misalnya saya sih berusaha untuk mencontohkan saja, berusaha untuk bersikap saja dulu gitu. Misalnya kayak kita dulu anak-anak buang sampah, tapi anak-anak nggak pernah lihat kita buang sampah gitu. Jadi saya usahakan saya menunjukkan dulu ke anak-anak. Saya berusaha, ayo anak-anak kita sama-sama bersihkan kelas, tapi saya juga ikut membuang sampah gitu. Atau anak-anak kita rapikan kelasnya, ya saya juga ikut mereka, misalnya geser-geser meja, geser-geser bangku ataupun apapun itu, saya berusaha untuk menunjukkan ke mereka. Saya kasih lihat ini gurunya juga melakukan loh, kalian juga ya, gitu. Jadi, kalau misalnya anak-anak kan kadang suka tantrum ya Bu Ratu, kadang masalah di rumah belum selesai, mereka bawa ke sekolah, dan saya berusaha untuk pendekatan, kamu kenapa hari ini kok gini sih, biasanya nggak kayak gini loh, besok jangan kayak gini ya. Kalau hari ini saya masih hari ini karena saya biasanya tuh ngomong pulang sekolah Bu Ratu, besok jangan kayak gini ya, Uwi lebih senang kamu semangat belajarnya kayak gitu. Jadi saya berusaha bagaimanapun mencontohkan dulu lah, mulai dari kata, mulai dari perilaku, mulai dari interaksi saya ke anak-anak, biar mereka tuh tahu, oh ini loh saya punya figur yang seperti ini dan saya pengen jadi seperti itu. Saya berusaha untuk itu, mungkin sayanya belum baik, tapi saya berusaha untuk menunjukkan sikap yang baik ke anak-anak biar mereka bisa mencontohkan, karena lagi-lagi mereka cermin yang sangat bagus, daya ingatnya masih sangat bagus, jadi sebisa mungkin saya berhati-hati akan itu. Oke, sip Bu Vivi. Mudah nggak sih melakukan itu Bu Vivi? Tentu saja tidak Bu Ratu. Sulit awalnya. Apalagi kan saya dari ya udah masuk 6 tahun saya jadi guru, yang saya nggak punya pengalaman sama anak kecil, saya nggak punya anak gitu kan. Saya terbiasa sama ponakan aja atau sepupu. Ya alhamdulillah sih Bu Ratu berusaha untuk membiasakan diri biar ke anak-anak juga terlihat seperti biasa aja gitu, tidak ada sikap terpaksa untuk melakukan hal itu. Iya, memang tidak mudah ya Bu Vivi menjadi seseorang yang kemudian bisa melakukan hal baik terus begitu ya, dan kita kemudian menjadi
apa namanya, terlihat bagaimana menjadi seorang guru itu harus sempurna begitu. Tapi sebenarnya kita tidak mungkin sempurna begitu. Bagaimana ketika bisa membuka diri begitu ya Bu Vivi, untuk kemudian menerima masukan gitu, kritikan, dan itu adalah bagian dari kita menerima diri kita apa adanya, dan kemudian mengakui ketika kita melakukan kesalahan. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin tidak mudah ya Bu Vivi untuk kita terima gitu. Karena biasanya kita tidak mau gitu, tidak mau terlihat jelek lah begitu ya di depan anak gitu, dan itu yang memang PR-nya di situ sebagai seorang guru. Iya, harus menurunkan ego. Yes, iya, betul sekali Bu Vivi. Itu yang diminta kita sebagai guru di sekolah adalah seperti itu, menurunkan ego dan kita menerima anak-anak apa adanya dengan kondisi yang kemudian anak-anak juga berbeda-beda begitu. Itu yang Bu Ratu juga belajar dengan anak-anak di Taman Quran ya. Kalau Bu Ratu kan levelnya di SMP dan SMK begitu ya. Dan itu memang berbeda-beda sekali begitu ya. Ini ada Bu Ria, keren banget. Nah, ya Bu Ria juga keren banget. Kapan nih Bu Ria bisa live bersama kita ya? Iya, Bu Ria sekarang sudah menikah ya, dan kemudian fokus kepada putrinya, Masya Allah. Dan itu adalah suatu perjalanan yang kemudian itu adalah yang memang harus dihadapi sebagai perempuan begitu ya Bu Vivi. Dan Bu Vivi juga ini next kapan nih tanggalnya kita juga belum akan diberitahu ya Bu Vivi, insya Allah seridahnya Allah, seikhlasnya Allah ya Allah, semoga segera begitu ya. Ya Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk Bu Vivi. Baik Bu Vivi, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri ini pembicaraan sharing time kita kali ini? Mungkin yang bisa saya bagikan ke guru-guru yang lain, kata-kata semangat. Pekerjaan kita tidak mudah, tapi juga tidak sulit selama kita menikmati menjalaninya. Mungkin akan banyak permasalahan-permasalahan yang akan timbul di dalam kelas, tapi insya Allah kita pasti bisa menghadapinya. Ingat, anak-anak itu bukan tugas kita menjadikan mereka pintar, tapi itu semua kehendak Allah. Tugas kita hanya berusaha memfasilitasi, terus juga membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik saja. Untuk kepintaran itu kembali lagi ke Allah, karena otak mereka milik Allah. Tugas kita hanya memberi stimulus kepada mereka. Betul. Tidak bisa memaksakan. Baik, terima kasih Bu Vivi dan dari Bu Ratu. Dan ternyata hanya sebatas menjadi pengajar saja tidak cukup bagi seorang guru, tetapi menjadi sahabat bagi siswa akan sangat berarti dan dihormati oleh siswa. Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sebagai teladan dari siswa, tetapi juga harus mampu menjadi seorang sahabat bagi siswanya. Jadi sahabat ketika siswanya membutuhkan, dengan memposisikan diri sebagai sahabat, bukan tidak mungkin akan menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, sehingga materi yang disampaikan guru dapat dipahami dengan baik tanpa adanya tekanan dari guru. Dan sebagai guru seharusnya kita dapat menyayangi siswa dan memahami bahwa mereka mempunyai kelemahan dan kelebihan. Sebagai guru kita juga harus bisa menempatkan diri kapan menjadi sahabat dan kapan menjadi guru. Semangat untuk semua guru dan calon guru. Semoga kita bisa menjadi tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sahabat bagi siswa. Terima kasih Bu Vivi waktunya dengan kondisi yang Masya Allah di awal. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah ilmunya, barakallah sharing time kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah Bu Ria, kita akan save live kita kali ini untuk kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang yang kemudian baru bergabung di selanjutnya begitu ya Bu Vivi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Bu Vivi.